Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sri Rahayu AS, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Hal menarik bagi saya selama mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, di mana saya yang memegang kendali dan murid hanya duduk diam mendengar ketika saya menerangkan. Akan tetapi sebenarnya pembelajaran yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara seharusnya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid atau student center, sehingga murid bisa lebih bebas dalam mengeksplor kemampuannya. Pemahaman baru bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 dalam eksplorasi konsep secara mandiri dan juga saling bertukar pendapat dengan CGP lain dalam ruang kolaborasi, semakin membuat saya paham akan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat lebih memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Dengan mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan tiga hal penting yang menjadi refleksi. Yang pertama adalah pendidikan itu adalah menuntun, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, guru bukan hanya sekedar mengajar saja, tetapi harus memberikan tauladan dan bersikap among. Yang ketiga, guru diibaratkan pak petani dan murid adalah benih padi. Tumbuh kembang anak tergantung dari cara pendidik atau guru dalam memberikan pelayanan seutuhnya kepada muridnya. Gagasan yang timbul selama proses perubahan yang pertama adalah mengubah metode pembelajaran yang semula berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, menerapkan dan membiasakan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Persiapan untuk pelaksanaan aksi nyata. Untuk pelaksanaan aksi nyata, saya mulai dengan tahap yang pertama, yaitu perencanaan, di mana saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat, sesama wali kelas, dan menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu modul ajar. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya selalu memperbiasakan siswa sebelum masuk kelas untuk berbaris rapi di depan kelas dan berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saat pelaksanaan pembelajaran, saya mulai dengan menyampaikan muatan pelajaran dan alur tujuan pembelajaran kepada siswa dan penjelasan alur diskusi kelompok tentang penerapan bunyi. Selanjutnya, siswa mulai berkolaborasi dan bekerja sama menyelesaikan setiap tahapan demonstrasi yang tertuang dalam LKPD. Mereka nampak antusias dan bersemangat dalam melaksanakan demonstrasi penerapan bunyi. Bahkan ada yang menjadi tutor sebaya bagi temannya, dan mereka terlihat bebas tidak tertekan dalam menyelesaikan setiap tugas dalam LKPD. Setelah selesai, masing-masing kelompok dengan percaya diri dan bertanggung jawab melakukan presentasi. Selanjutnya, pada setiap akhir pembelajaran, saya selalu memberikan penguatan dan motivasi, baik secara klasikal maupun individual, pada siswa tertentu. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa dibiasakan untuk selalu berdoa setelah kegiatan pembelajaran dan mengucapkan salam dan menyalami guru sebelum mereka pulang.
Setelah melaksanakan pembelajaran, tentunya saya harus melakukan refleksi. Refleksi ini berupa tantangan dan solusi agar ada perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Adapun tantangan yang saya dapatkan adalah yang pertama, masih ada murid yang tidak bekerja sama dalam memberikan solusi menjawab soal-soal dalam LKPD. Yang kedua, masih ada murid yang memilih bermain diam-diam saat sedang diskusi. Dan yang ketiga, masih ada murid yang ragu-ragu untuk presentasi dengan alasan takut salah. Nah, solusi yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, melakukan kembali asesmen diagnostis, yang kedua, melakukan pembimbingan personal, dan yang ketiga, melatih siswa membiasakan berbicara di depan kelas agar terbiasa dalam melakukan presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Anugrah Rida Markeli. Saya salah satu rekan sejawat dari Ibu Sri Rahayu HS yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri dengan model pembelajaran pada D Pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri dengan model demonstrasi pada mata pelajaran IPAS sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran di Hajar Dewantara. Di antaranya, pembelajaran berpusat pada murid dan memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar murid. Tetap semangat Ibu Sri dan sukses selalu. Demikian penyampaian saya tentang aksi nyata modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.